Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikra Nazwa. Di sini saya akan menguraikan pendapat saya tentang ideologi Pancasila dalam era globalisasi. Apa sih ideologi? Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan cara pandangan membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian, yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai demokratis. Hal ini telah ditunjukkan oleh asas sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan perwakilan. Suatu ideologi yang demokratis adalah ideologi terbuka, yaitu mampu menerima pemikiran-pemikiran baru dalam rangka pengembangan atau penyempurnaan perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekedar dapat menerima, bahkan mendorong untuk menciptakan pemikiran-pemikiran baru tersebut dalam rangka lebih menyegarkan dan memperkuat relevansi dalam perkembangan zaman. Tapi walaupun dengan arti dan fungsi yang sedemikian hebatnya, di era globalisasi ini banyak rakyat Indonesia yang lama-lama sudah mulai meninggalkan Pancasila tersebut. Era globalisasi banyak memunculkan berbagai alat teknologi modern yang mendatangkan budaya luar masuk ke Indonesia dan menjadi suatu yang bisa diikuti. Lalu masuk ke era globalisasi, banyak fenomena di mana-mana ada batasan seakan memudar, dikarenakan terjadinya berbagainya perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan terjadinya perkembangan aspek kehidupan khususnya di bidang iptek, maka manusia dapat mengetahui adanya perkembangan informasi dari luar negeri maupun dalam negeri. Sebagai ideologi negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga ekstensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik sebagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat mengubah wawasan dan mempererat hubungan antara bangsa dan negara di dunia. Sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Pancasila merupakan 5 dasar disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui Founding Father yang harus dijalan bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan, meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 dasar inilah yang menjadi landasan kita dalam menghadapi kehidupan tentang ideologi Pancasila. Dari berbagai tantangan ideologi dunia dan kebudayaan global, seperti tantangan menghadapi ateisme, individualisme, dan kapitalisme. Di tengah era globalisasi ini, ideologi yang bisa bertahan adalah ideologi yang bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan global dengan kepentingan nasional. Artinya, ideologi yang bisa terus eksis adalah ideologi yang bisa menempatkan kepentingan nasional tanpa ikut terpengaruh nilai-nilai asing dari ideologi lain yang datang melalui informasi global seperti siaran televisi, internet, atau pertukaran jasa dan barang lainnya. Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan bangsa, maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar negara Pancasila yang sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang semakin berkembang pada saat ini. Tantangan yang lain yaitu banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya
Tantangan yang dihadapi negara dalam konteks aktualisme nilai-nilai ideologis sejauh ini adalah perkembangan sebagai paham yang kurang sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Kondisi seperti itu menghasilkan adanya dialektik dan terjadinya tarik-menarik nilai dari dalam diri warga negara. Warga negara di dalam filter sebagai berbagai nilai tersebut dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam dirinya, meliputi pemahaman dan kesadaran terhadap nilai-nilai bersama, serta kondisi lingkungan. Berbagai tendensi yang diperlihatkan sebagai anak bangsa dalam bentuk pola pikir, sikap, dan perilaku yang kurang selaras dengan nilai-nilai kebersamaan seperti diamanatkan dalam ideologi negara selanjutnya akan diuraikan dan dirinci berdasarkan urutan nilai-nilai yang termuat di dalam sila-sila Pancasila. Tantangan yang tidak kalah penting adalah pada dinamika terorisme, yaitu adanya sebagian anggota masyarakat yang terjebak dalam pola pikir dan tindak radikalisme. Pengaruh corak berpikir seperti ini masih ada kaitannya dengan nilai sila pertama maupun nilai sila-sila lainnya. Namun dalam perspektif ini, pelaku teror dan yang terlibat dalam paham radikal dalam implementasinya mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan karena dalam operasionalnya menghancurkan kemanusiaan dan membuat rasa takut. Peledakan bom dan bom bunuh diri yang terjadi berbagai tempat di Indonesia adalah merupakan bukti dari pengabaian nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menghadapi tantangan ini, maka Pancasila lah yang dapat menjadi jawaban tentang kekhasan sumber daya manusia Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar asas pedoman hidup dan kehidupan bersama dalam negara merdeka.